Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Roh Kudus selalu senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita dalam aktivitas kita maupun liburan kita. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya mau berbicara mengenai firman Tuhan bertema sukacita dan dukacita dalam Tuhan. Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan ini secara detail, secara jelas, saya mau mengundang Bapak Ibu yang merindukan sabda Yesus. Mari kita berdoa, satukan hati kita kepada Tuhan agar firman Tuhan ini menjadi berkenan dalam hidup kita semuanya. Amin. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Roh Kudus selalu menjaga kami ya Bapa. Tuhan berkati juga kehidupan kami. Biarlah sukacita ada pada diri kami dan dukacita juga Tuhan mengalami juga ada pada diri kami, yaitu kami akan di bulan kedepannya menyambut Paskah, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Kiranya kami mengalami dukacita, mengalami kesedihan ya Bapa. Tetapi Tuhan, jangan Kau terus menerus memberikan kami dukacita, kesedihan, kepahitan, kepasikan, kehidupan yang sesat ya Bapa dalam hidup kami. Tetapi Engkau berikan pertolongan, Kau tuntun kami kemana kami melangkah, Engkau ada pada diri kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menyertai, biarlah sukacita yang menghibur dari Engkau untuk kami ya Bapa. Jika kalau kami sedih, jika kalau kami menimpa apapun itu permasalahan kami dalam hidup kami mencari ekonomi, biarlah sukacita ada pada diri Engkau Tuhan. Engkau yang menghibur, Engkau yang selalu menolong, menyertai dan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mau berbicara menjelaskan mengenai firman Tuhan ini, sukacita dan dukacita dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pasang telinga Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya jelaskan sampai habis. Baik, kehidupan manusia tidak pernah berjalan baik-baik saja. Kehidupan manusia juga tidak pernah berjalan selalu buruk. Maksudnya adalah kehidupan kita tidak pernah berjalan semulus, tidak fokus kita kepada Tuhan. Kadang kita serong ke kanan, serong ke kiri, serong ke belakang, ya kemana pun kita serong gitu. Kadang juga kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah berjalan selalu buruk. Ada yang sukacita, ada yang ditolong Tuhan, atau ada yang tertimpa terus dengan permasalahan hidup keluarganya, ekonominya. Ada juga selalu ada sukacita. Ya, yang tadi saya bilang, anak-anak muda ditolong oleh temannya. Ya, satu rohani, satu pelayanan. Itu dia mengalami sukacita karena dia ditolong oleh kawannya dalam satu pelayanan. Dan juga dia mengalami dukacita karena dia tidak ada ekonomi, tidak ada uang dalam menghadapi kehidupan ini. Yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Tapi di saat duka cita itu, dia diberikan spirit untuk kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Sukacita bisa berasal dari kejadian apapun. Ya, yang tadi saya bilang, sukacita itu berasal kita dapat pertolongan, mendapat berkat, hikmat dari Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang menjadi kehidupan kekal kita. Tidak ada Allah lain selain Yesus yang... Duka cita pun juga bisa berasal dari kejadian apapun. Seperti contoh Bapak Ibu, di waktu keluarga kamu ada meninggal, kamu mengalami duka cita, yang berarti kamu mengalami kesedihan yang amat sedih karena keluarga kamu sudah balik ke rumah Bapak. Tetapi di waktu duka cita, kesedihan yang kamu rasakan, ada spirit yang baru dari malaikat Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang selalu menghibur kamu agar kamu tidak bersedih lagi di dalam meninggal, duka cita yang tadinya orang tuamu meninggal. Ada spirit baru, ada terhibur dalam hidup kamu.
Ada ide yang bagus dalam masa depan kamu, dan kamu tidak lagi bersedih lagi mengingat orang tua kamu, dan kamu mengalami sukacita dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, kehidupan manusia selalu memiliki naik dan turun yang membuat kamu dapat semakin lebih mengenal Allah. Maksudnya adalah kadangkala kita naik, kadang kita turun, seperti bumi yang berputar. Kadang kita naik, kadang kita jaya, kadang kita miskin, kadang kita sederhana. Begitu juga kehidupan kita. Begitu juga permasalahan hidup kita. Kadang naik, kadang turun. Kadang selesai, kadang tidak. Kadang datang lagi, pergi lagi. Itu sebuah cobaan bagi kita. Namun, ini bukan berarti Allah labil atau Allah yang cemburu dengan kehidupan yang manusia alami, yaitu kita sebagai manusia yang berdosa. Tapi ingat, ada suatu proses yang perlu kita jalani, sehingga keduanya, baik sukacita maupun duka cita, perlu kita dapatkan. Perlu Bapak Ibu. Kalau kita tidak mendapatkan dua-duanya, berarti kita bukan manusia yang tidak sempurna. Berarti kita sudah manusia yang sempurna seperti Yesus. Saya mau berkata, jangan kita samakan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita masih orang berdosa. Maka dari itu kita harus perlu ada sukacita dan duka cita dalam hidup kita. Baik saudara, pada sore hari ini saya akan menjelaskan. Ibu, buka Alkitabnya. Bacaan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-20. Ayat 20 berkata demikian, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Demikianlah firman Tuhan. Alkitab menjelaskan dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 20 mengatakan seperti ini. Dalam hidup kita memang sering kali mengalami duka cita. Namun Tuhan mau mengingatkan kita untuk tidak fokus pada duka cita itu. Tuhan berjanji bahwa duka cita yang kita alami akan berubah menjadi sukacita. Seharusnya janji dan pengharapan inilah yang menjadi fokus kita dalam menjalani kehidupan kita, kehidupan duniawi kita. Kita harus mencoba itu dengan sabar, diuji iman kita, apakah kita kuat iman atau tidak. Ya, seperti itu juga kehidupan kita, Bapak. Buka lagi Alkitabnya, cari ayat Alkitab di kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 52. Berkata demikian, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 52 berkata demikian. Pada Kisah Para Rasul diceritakan bahwa murid-murid di Antiokhia mengalami sukacita setelah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka tidak hanya sekedar bersukacita, tetapi juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa firman Tuhan memberikan rasa sukacita bagi diri kita, bukan bagi orang lain, bagi diri kita, bagi diri sendiri, dan untuk Tuhan, untuk kita semuanya. Baru itu jelas untuk kita sendiri dulu, apa kita mengalami sukacita atau tidak. Sukacita itu datangnya dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Ingat, karena Roh Kudus adalah roh penghibur yang diberikan oleh Bapa untuk setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi ingat, sukacita bukan datang dari manusia. Sukacita itu datang dari Roh Kudus. Saya mau jujur kepada Bapak Ibu, saya juga mengalami kesedihan. Tetapi kesedihan itu
dihalang oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkata, jangan nangis, jangan bersedih, jangan lemah, kamu itu laki-laki, kata Roh Kudus dalam kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa Roh itu hidup, Roh itu penghibur dalam kehidupan saya maupun keluarga saya. Jadi ingat ya. Baik, buka lagi kitab sucinya. Ayat pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13. Ayat 13 berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera yang sejati bagi diri kita. Tidak ada orang yang menggantikan itu. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita dan damai itu dalam diri kita. Tidak ada orang, tidak ada yang pengganti. Hanya Yesus yang memberi sukacita kita dan damai sejahtera bagi diri kita. Hanya Allah sebagai sumber pengharapan yang mampu memberikannya. Hanya Yesus. Jadi kita mudah mengerti ya. Hanya Yesus, hanya Allah Bapa yang menjadi sumber pengharapan kita, sumber pengaduan kita, sumber tempat pertemanan kita. Hanya Dialah dalam hidup kita. Ia memberikan kita rasa sukacita melalui Roh Kudus yang akan selalu menghibur dan memberikan pengharapan pada diri kita, bukan orang lain. Oleh karena itu, teruslah meminta sukacita yang asalnya dari Allah Bapa saja yang ada di surga. Baik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dahulu, poin-poin penting bagi diri kita adalah sukacita itu ada dari Tuhan dalam diri kita. Sukacita itu adalah karakter kita mendapatkan kebahagiaan dari suatu pekerjaan, pelayanan kita, dan banyak jiwa yang diselamatkan dalam firman Tuhan yang kita sampaikan. Sukacita disebabkan dari mendapatkan berkat dari orang baik atau mendapatkan keharmonisan dari sahabat kita. Kesimpulan dari saat teduh kita pada pagi hari ini, anak-anak muda dan bapak-bapak maupun ibu-ibu haruslah mengalami sukacita dan janganlah duka cita terus-menerus dalam diri kita semuanya. Sebab jika kalau kita terus sedih, maka spirit sukacita itu hilang dari diri kita. Anak-anak muda dan bapak-bapak maupun ibu-ibu harus semangat di dalam Tuhan, karena Roh Kudus itu pemberi penghiburan dalam diri kita. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satukan hati kita untuk berdoa untuk menutupi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan melalui saat teduh ini. Biarlah Roh Kudus selalu senantiasa, biarlah sukacita ada pada diri kami maupun duka cita ada pada diri kami. Karena kami berlaku dan kami perlu mendapatkan sukacita dan duka cita itu pada diri kami melalui Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, ampunilah segala dosa kami dan biarlah kami ditolong oleh Tuhan, pelayan kami diberkati, banyak jiwa-jiwa yang Kau jamah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.